Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Semakin berani menyentuh. Vano dan Friska sama-sama terkejut mendengar bentakan Ardhiko. Ardhiko juga sama terkejutnya. Dia tidak sengaja dan tidak bermaksud membentak sang anak. Dia hanya sedang pusing dan Vano terus saja merengek. Perasaan bersalah langsung menghampirinya, apalagi ketika melihat mata Vano yang mulai berkaca-kaca. "Vano, Papa jahat," teriak Vano lalu berlari menuju kamar Friska. "Vano sayang, dengar dulu, bukan begitu maksud Papa," ujar Ardhiko namun tidak diperdulikan oleh Vano. Ardhiko membuang nafas kasar lalu tertunduk sambil memijat pangkal hidungnya. "Biar aku yang bicara dengannya," ujar Friska lalu segera menyusul Vano. Saat membuka pintu, Friska melihat Vano meringkuk dan menutup mukanya dengan bantal. Suara isakan terdengar oleh Friska. Gadis itu lalu mendekat dan duduk di dekat Vano. "Vano," panggil Friska lembut. Bocah itu tidak menjawab panggilan Friska. "Vano, kesini sayang. Bukankah Vano marah kepada Papa? Kenapa Vano malah tidak menghiraukan Mama? Apa Vano juga marah kepada Mama?" tanya Friska. Lalu gadis itu melihat bantal yang dipeluk Vano bergerak ke kanan dan ke kiri menandakan bocah itu menggelengkan kepalanya. "Ayo buka bantalnya, Mama ingin melihat wajah anak Mama yang tampan." "Tapi Vano sedang menangis, pasti wajah Vano terlihat jelek," ujar Vano. "Siapa bilang jelek? Anak Mama akan selalu terlihat tampan dalam keadaan apapun." "Benarkah? Tentu saja. Ayo buka bantalnya. Mama akan menghapus air mata Vano agar Vano semakin tampan," pujuk Friska. Bantal itu pun bergerak pelan dan menyingkir dari wajah tampan Vano. Friska tersenyum hangat lalu menarik Vano ke dalam pangkuannya dan memeluknya. "Kenapa Papa jahat, Ma? Vano hanya ingin menghabiskan waktu bersama Papa dan Mama. Beberapa hari ini Papa selalu saja sibuk dengan pekerjaannya." "Vano merindukan waktu bersama Papa, tapi Papa malah membentak Vano," isak Vano lagi di dada Friska. Gadis itu hanya mengelus lembut punggung sang anak untuk menenangkan. "Papa tidak sayang lagi kepada Vano," tangis Vano terdengar pilu. Friska terus saja menenangkan sang anak. Dia belum berucap sepatah kata pun. Saat dirasa Vano sudah tenang barulah Friska bersuara. "Mari kita lupakan Papa dulu. Lebih baik sekarang kita menonton." "Menonton apa, Mah?" tanya Vano. Kini dia sudah berhenti menangis. "Menonton sesuatu di HP Mama. Ayo." Friska lalu mengambil ponselnya dan membuka aplikasi pencari video dengan warna merah sebagai logonya. Dia mencari video tentang kehidupan dan keseharian anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Mereka menonton dengan serius, terutama Vano. Setelah habis satu video, Friska membuka video lain yang menunjukkan hal yang sama, namun di tempat yang berbeda. Friska sengaja menunjukkan video-video itu terlebih dahulu supaya Vano bisa belajar sendiri dari apa yang dia lihat. Alih-alih memberikan nasihat secara langsung, Friska lebih memilih menunjukkan sesuatu dan membiarkan Vano yang mengambil pelajaran sendiri. Friska melihat perubahan raut di wajah Vano dan video ketiga pun telah selesai. Friska lalu mematikan ponselnya dan tersenyum kepada Vano. "Kasihan ya kepada mereka," ujar Friska yang diangguki oleh Vano. "Kenapa mereka rebutan makanan, Ma? Bukankah makanan harusnya sudah disediakan di atas meja?" tanya Vano karena teringat dengan dirinya yang setiap hari pergi ke meja makan untuk mengisi perutnya. Dia bahkan tidak pernah rebutan makanan dengan siapapun. Karena makanannya tidak banyak, sayang. Jadi mereka rebutan karena merasa lapar. Tapi Vano tidak pernah rebutan makanan dengan siapapun. Kata Papa, rebutan itu tidak baik. Karena Papa menyediakan makanan yang banyak untuk Vano.
Lalu apakah mereka bisa tidur nyenyak di kasur yang kecil seperti itu, Ma? Mereka sudah terbiasa di sana, jadi pasti nyenyak juga. Kenapa mainannya sudah hampir rusak semua, Ma? Sepertinya mainan itu tidak bisa digunakan lagi. Karena mereka menggunakan mainan itu secara bergantian, jadi mainannya cepat rusak. Mereka tidak punya mainan sendiri, itu milik bersama dan jumlahnya juga tidak banyak. Friska dengan sabar menjawab semua pertanyaan Vano. Apa mereka sekolah, Ma? Ada yang sekolah, dan ada juga yang tidak. Kalau begitu, kemana orang tua mereka, Ma? Kenapa mereka tinggal di sana? Bukankah anak harus tinggal dengan orang tuanya? Vano semakin bingung kenapa anak itu bisa tinggal bersama tanpa ada orang tuanya. Friska tersenyum sebelum menjawab pertanyaan Vano. Mereka adalah anak yang kurang beruntung, sayang. Mereka tidak punya orang tua, jadi mereka dirawat di sana. Mereka tidak punya mainan sendiri, makanan yang banyak, kasur yang empuk dan kesempatan untuk bersekolah. Orang tua yang merawat mereka di sana tidak punya cukup uang untuk memberikan itu semua, jadi mereka hanya mendapatkan seadanya saja. Mereka hanya menunggu ada orang baik yang mau memberikan sedikit hartanya kepada mereka. Bukankah Vano jauh lebih beruntung daripada mereka? Tanya Friska. Iya, Ma. Vano bisa makan kapanpun, punya mainan yang banyak, sekolah di tempat yang bagus, dan tidur di kasur yang besar dan empuk. Mereka tidak seberuntung Vano. Jadi Vano harus bersyukur dengan semua yang Vano punya. Vano tahu kan, dari mana Vano bisa mendapatkan itu semua? Tanya Friska. Dari Papa, ujar Vano polos. Benar, Vano punya orang tua yang hebat seperti Papa. Papa selalu bekerja supaya bisa memberikan yang terbaik untuk Vano. Itu semua karena Papa sangat menyayangi Vano. Papa ingin memberikan yang terbaik untuk Vano. Makanan yang enak, pakaian yang bagus, kasur yang empuk, mainan yang banyak, dan juga sekolah yang bagus. Papa rela pergi pagi untuk bekerja supaya bisa memberikan itu semua untuk Vano. Papa itu sangat menyayangi Vano. Mungkin Vano tidak tahu, kalau Vano adalah semangat untuk hidup Papa. Vano adalah segalanya untuk Papa. Dan Papa tidak ingin Vano bernasib seperti anak di dalam video tadi, jelas Friska. Vano hanya menunduk seperti sedang memikirkan sesuatu. Tapi kenapa tadi Papa membentak Vano? Tanya Vano pelan. Papa tidak sengaja melakukannya. Papa hanya sedang banyak pikiran karena urusan pekerjaannya. Dan dia juga sangat menyesal tadi setelah membentak Vano. Perasaan Papa tidak pernah berubah. Dia selalu dan akan selamanya menyayangi Vano. Vano sayang kepada Papa? Tanya Friska. Vano mengangguk kencang. Sayang, Ma. Vano mau memaafkan Papa? Mau, jawab Vano cepat. Anak Mama memang pintar dan baik. Papa memang salah karena membentak Vano, tapi Vano juga salah kalau membalas bentakan Papa dan pergi begitu saja tanpa mendengarkan panggilan Papa. Karena Papa adalah orang tua Vano, orang yang harus Vano hormati dan juga patuhi. Jadi Vano harus bagaimana, Ma? Vano mau kan meminta maaf kepada Papa? Dia pasti senang kalau Vano mau menemuinya, ujar Friska. Mau, Ma.
Friska tersenyum manis ke arah Vano. Kalau Vano ingin jalan, besok dengan mama saja ya, kita pergi berdua saja dulu. Nanti kalau pekerjaan papa sudah tidak banyak lagi, kita akan pergi bertiga. Benarkah Ma? Iya, sayang. Besok kita akan jalan berdua. Tidak apa-apa kan? Iya, Ma. Vano mau, balas Vano bersemangat. Dia mendapati Ardigo tertunduk di ruang tengah. Vano mendekat lalu berdiri di hadapan sang ayah. Papa, panggil Vano pelan. Ardigo sangat terkejut mendengar suara sang anak. Dia terhenti dari kegiatan menyalahkan diri sendiri. Vano, lirih Ardigo saat mengangkat kepalanya. Tiba-tiba Vano berlari ke arahnya dan menubruk tubuhnya. Bocah itu memeluk leher sang ayah. Ardigo sangat terkejut karena biasanya jika dia dan Vano sedang bertengkar, Vano akan merajuk dan tidak pernah meminta maaf duluan kepadanya. Maafkan Vano, Pa. Vano minta maaf karena tadi memaksa papa untuk jalan, padahal pekerjaan papa sedang banyak. Dan maaf juga tadi Vano membentak papa. Iya, sayang. Papa yang harusnya minta maaf karena tadi membentak Vano. Papa janji akan menyelesaikan pekerjaan papa secepatnya supaya bisa membawa Vano jalan. Tidak apa-apa. Papa bekerja keras juga untuk Vano, supaya bisa memberikan semua yang terbaik untuk Vano. Papa bekerja karena papa sangat menyayangi Vano. Terima kasih Pa, Vano sayang papa. Papa lebih menyayangi Vano. Ardigo tidak bisa menutupi rasa harunya. Dia lantas memeluk Vano dengan erat. Dia sangat bersyukur memiliki anak yang sangat pintar seperti Vano. Tiba-tiba dia teringat Friska. Ini semua pasti tidak lepas dari campur tangan gadis itu. Sihir apa yang telah kamu berikan kepada Vano, Fris? Kenapa seolah kamu lebih paham tentang Vano daripada aku orang tua kandungnya, batin Ardigo? Dia sangat kagum kepada Friska, ingin rasanya dia berterima kasih saat ini juga kepada sang istri. Friska benar sosok yang paling pantas menjadi ibu Vano. Gadis itu bisa mendidik Vano dengan sangat baik bahkan di saat umurnya masih sangat muda. Sekarang aku paham, memang akulah yang beruntung mendapatkanmu. Bukan kamu yang beruntung mendapatkanku, Fris. Haruskah aku bersyukur kepada Tuhan karena sudah menitipkan kamu untuk hadir dalam hidupku, batin Ardigo lagi. Sementara itu Friska melihat kedua pria beda generasi itu sedang berpelukan. Dia hanya tersenyum tipis lalu beralih ke dapur berniat mengupas buah. Ardigo melihat dari ujung matanya Friska berjalan menuju dapur. Setelah melepas pelukan Vano, dia pamit kepada sang anak untuk pergi ke dapur. Dia melihat punggung Friska dan sepertinya gadis itu sedang melakukan sesuatu. Tanpa aba dia langsung mendekat dan melingkarkan kedua lengannya di perut Friska. Astaga, kamu mengejutkanku, Mas, omel Friska. Maaf, bisik Ardigo tepat di telinga Friska. Lepaskan Mas, aku sedang mengupas buah. Lanjutkan saja, saya tidak mengganggu kamu. Tidak mengganggu matamu, jantungku yang tidak aman kalau begini, batin Friska. Mas lepaskan, bagaimana nanti kalau Vano melihat kita? Memangnya kenapa? Saya hanya memeluk kamu, ujar Ardigo yang semakin hari semakin berani menyentuh Friska.
Biarkan begini dulu, tadi Vano sedang menonton, tambah Ardigo. Friska tidak lagi menjawab dan memilih melanjutkan pekerjaannya. Terima kasih, ujar Ardigo tiba-tiba. Untuk apa? Terima kasih sudah membujuk Vano. Aku tidak membujuknya untuk berbaikan denganmu. Aku hanya mengajaknya berbicara dan memberikan pengertian dengan cara baik-baik. Sama saja, terima kasih sudah mendidik Vano dengan baik. Saya sangat terharu mendengar ucapannya tadi. Lain kali jangan membentaknya lagi. Dia sangat sedih ketika kamu membentaknya. Vano itu sangat merindukan waktunya bersama kamu karena kesibukanmu beberapa hari ini. Dia bahkan berpikir kamu tidak lagi menyayanginya. Vano itu anak yang cerdas, dia mudah untuk diberikan pengertian. Kamu hanya perlu sedikit lebih sabar dan menjelaskan baik-baik kepadanya. Kalau kamu memang tidak bisa memenuhi keinginannya, sekarang kan ada aku. Aku juga orang tuanya, bukan? Jadi kita bisa berbagi peran. Harusnya tadi kamu memberinya pengertian dan juga memberikan solusi lain untuknya. Aku yang akan menemaninya di saat kamu tidak bisa. Kamu bisa membagi bebanmu denganku, Mas. Ardigo mendengar dengan serius setiap kata yang keluar dari mulut Friska. Lagi ucapan Friska mampu melegakan perasaannya dan juga menenangkan jiwanya. Jika dipikir semua yang diucapkan Friska memang benar. Gadis muda itu bisa berpikir dewasa dalam menghadapinya dan juga sang anak. Saya paham. Terima kasih banyak, istriku, ujar Ardigo. Friska seketika menegang mendengar panggilan Ardigo untuknya. Jantungnya berdetak 2 kali lipat. Sama-sama, Mas, balasnya gugup. Ardigo menghirup dalam aroma tubuh Friska yang selalu bisa menenangkannya. Bersambung.